Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Melihat keadaan sekarang ini, mudah sekali bagi kita untuk merasa putus asa, merasa kehilangan harapan. Sudah 3 minggu kita menjalani social distancing. Kita harus kerja dari rumah, kita harus belajar dari rumah, kita nggak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan. Kita mendengar dan melihat semakin banyak orang yang jatuh sakit, semakin banyak orang yang meninggal, banyak orang yang mengalami masalah ekonomi, kehilangan pekerjaan, bisnis-bisnis banyak yang kolaps. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa kehilangan harapan, ketika kita merasa putus asa? Karena harapan adalah salah satu hal yang terpenting di dalam kehidupan ini. Tanpa harapan, kita nggak akan punya semangat lagi untuk hidup. Satu-satunya cara yang harus kita lakukan ketika kita kehilangan harapan adalah kita datang kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Satu-satunya sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri. Karena banyak sekali hal yang terjadi di dalam dunia ini yang di luar batas kemampuan kita, yang di luar kontrol kita. Dan satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah hanya percaya kepada Tuhan, hanya berserah kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh berdaulat di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada sebuah eksperimen, 2 ekor tikus ditaruh di dalam 2 buah ember yang berisi air. Nah, tikus yang pertama ditaruh di dalam ember yang pertama yang berisikan air, lalu ember itu ditutup sehingga keadaan di dalam ember tersebut sangat gelap. Nah, apa yang terjadi? Tikus yang pertama yang ada di dalam ember yang ditutup itu hanya bisa bertahan hidup selama 3 jam saja. Karena tikus itu merasa gak ada lagi harapan buat selamat. Semua keadaannya begitu gelap. Dia lelah dan dia menyerah, akhirnya mati. Nah, tikus yang kedua ditaruh juga di dalam ember yang berisikan air. Nah, tetapi tikus yang kedua ini embernya nggak ditutup, sehingga keadaan di dalam ember tersebut masih terang. Nah, luar biasa. Yang terjadi adalah tikus yang kedua ini bertahan hidup jauh lebih lama, yaitu 36 jam. Karena tikus yang kedua ini melihat ada harapan untuk selamat, ada harapan untuk hidup, sehingga dia berjuang lebih keras. Dia mempunyai daya tahan yang lebih baik lagi daripada tikus yang pertama. Di dalam kehidupan kita itu ibarat tikus yang sedang berenang di dalam masalah di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah-masalah, persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita, dan kita nggak punya Tuhan, kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Kita berusaha untuk menyelesaikan segala persoalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita itu bagaikan tikus di dalam ember yang pertama, yang berenang-renang, berusaha menyelamatkan diri, berusaha bertahan hidup di dalam kegelapan. Sebentar juga kita akan merasa putus asa, kita kehilangan harapan, kita menyerah, akhirnya mati. Nah, tetapi ketika kita punya Tuhan, kita itu bagaikan tikus di dalam ember yang kedua. Walaupun kita tetap masih mempunyai masalah, tapi kita melihat ada harapan di sana. Kita akan mempunyai suatu kekuatan yang baru, karena kita tahu bahwa Tuhan yang akan menolong kita, yang akan memberikan kekuatan, memberikan kita pengharapan bahwa keadaan ini gak akan berlangsung selamanya. Bahwa kita akan melalui semua masalah-masalah kita, dan kita akan firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah janji Tuhan kepada setiap kita. Apapun yang sedang kita alami saat ini, mungkin kita sedang mengalami masalah kesehatan, mungkin kita sedang mengalami masalah ekonomi,
Tapi Tuhan berkata kepada kita bahwa hal itu gak akan berlangsung selamanya. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang akan memberikan kita hari depan yang penuh dengan harapan. Kita nggak usah takut, kita nggak usah seperti si tikus yang kedua berjuang dengan kekuatan dia sendiri, hanya bertahan 36 jam. Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan memberikan kepada kita selalu kekuatan yang baru, selalu pertolongan, perlindungan, bimbingan dan penghiburan yang akan membantu kita melewati hari-hari kita yang sulit ini dengan penuh harapan, dengan penuh kekuatan yang baru, dengan harapan yang baru, sehingga kita bisa melewati semuanya ini dengan kemenangan. Dan kita bisa mengatakan seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Mika 7 ayat yang ke-8. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Sekalipun aku duduk di dalam kegelapan, Tuhan yang akan menjadi terangku. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena Engkau selalu ada bagi kami. Karena Engkau selalu menyertai kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa, jika saat ini kami menghadapi hari-hari yang sulit, hari-hari yang berat, kami mau serahkan semuanya ini kepadamu. Kami mau percaya bahwa Engkau sungguh-sungguh berdaulat di dalam kehidupan kami. Engkau menjanjikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Engkau menjanjikan kepada kami damai sejahtera. Dan kami memilih untuk percaya akan janji-janjimu itu. Kami mau untuk selalu mempunyai semangat yang baru di dalam Engkau, selalu mempunyai pengharapan yang baru di dalam Engkau. Bimbing kami terus Bapa, ajar kami terus, pegang terus tangan kami, bantu kami untuk melalui hari-hari kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.